wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmanisa Atika, NIM K73218065, mahasiswi dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan memberikan respon saya terhadap kisah inspiratif yang sudah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan, yaitu Bapak Thayyib. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Perubahan. Oke, langsung saja saya akan menceritakan sedikit tentang kisah inspiratif yang sudah dikirimkan oleh Bapak Thayyib. Singkat cerita, ada seorang dosen atau pengajar yang kebetulan ditunjuk sebagai ketua pengurus badan hukum yayasan. Kisahnya berawal pada saat seorang kerabat yang mewakafkan tanahnya kepada sang penulis ini, yang tujuannya untuk dibangun taman pendidikan anak-anak yatim. Pada tahun 2006, berdirilah sebuah gedung bertingkat 3 yang dinamakan Istana Yatim Al-Madinah, Surabaya. Dari kisah inspiratif yang sudah saya baca, saya menyimpulkan 3 pendekatan manajemen perubahan. Yang pertama yaitu fenomena konflik di dunia kerja, yang kedua perilaku konflik dan cara mengelolanya, dan yang ketiga yaitu proses dan efek dari perubahan. Pendekatan pertama yaitu fenomena konflik di dunia kerja. Konflik yang terjadi pada Istana Yatim Al-Madinah Surabaya ini yaitu entah karena kesalahan teknis atau faktor lain, bangunan Istana Yatim yang baru saja kokoh berdiri tiba-tiba dituding menjadi penyebab pergeseran atau perubahan struktur bangunan rumah yang ada di samping dan di belakangnya, sehingga yayasan pun digugat secara serempak oleh para pemiliknya dengan tuntutan yang seragam, yaitu dengan meminta ganti rugi atas kerusakan rumah pemiliknya. Pendekatan yang kedua yaitu perilaku konflik dan cara mengelolanya. Sungguh merupakan masalah yang tak terbayangkan sebelumnya. Energi yang sudah lumayan terkuras oleh aktivitas sehari-hari mesti diperas lagi untuk mondar-mandir ke sana kemari, berembuk dan bernegosiasi dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan agar tidak sampai dibawa ke ruang pengadilan. Pendekatan yang ketiga yaitu proses dan efek dari perubahan. Tak berselang lama dengan permohonan yang disampaikan oleh penulis secara halus dan terbatas lewat media sosial, ternyata cukup banyak kenalan atau kolega yang bersimpati sekaligus menawarkan bantuan. Lalu sedikit demi sedikit, yayasan pun mulai mampu menunaikan kewajiban finansialnya. Anak-anak yatim beserta para pengurusnya bisa agak bernafas lega. Ketegangan mereda dan penulis pun sebagai pimpinan yayasan lambat laun mulai leluasa kembali menata program Istana Yatim, sekaligus menekuni tugas perkuliahan. Ajaibnya, Tuhan ternyata masih memberi bonus yang sangat disyukuri oleh sang penulis, yaitu meluasnya lahan Istana Yatim lantaran sukses mengakuisisi tanah dan bangunan di sebelahnya usai kebanjiran support dari para dermawan. Bonus yang menurut penulis luar biasa indah ini, yang mungkin sulit diraih secepat itu jika tidak ada aral masalah yang melintang di awal langkah. Dan itulah blessing in disguise atau berkah tersembunyi yang dirasakan oleh sang penulis. Kondisi finansial Yayasan Al-Madinah Surabaya pun berangsur-angsur membaik, sementara aman, dan roda aktivitas mulai bergerak lagi dengan perlahan namun pasti. Closing statement. Dalam rangka menggapai kemungkinan terbaik itulah sang penulis pada akhirnya menepis semua keluh kesah dan sikap putus asa. Penulis menyadari bahwa besi berubah menjadi pedang setelah ditempa keras dalam kobaran api, dan kapal sebagus apapun akan pernah berlabuh di tanah tujuan tanpa mengarungi ganasnya lautan. Apalagi khusus terkait dengan upaya mengasuh anak yatim, Rasulullah sendiri menyatakan ujian terhadap pelakunya.
berkekuatan dengannya kelak di surga bagaikan jari tengah dan jari telunjuk. Hadis riwayat Muslim. Bukankah itu sangat layak diperjuangkan oleh umatnya, siapapun itu, termasuk sang penulis? Wallahu alam. Seperti Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang telah dicantumkan oleh sang penulis ke dalam kisah inspiratif yang sudah dikirim, yang mana bunyinya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang mana artinya maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sekian respon yang bisa saya sampaikan tentang kisah inspiratif yang sudah dikirimkan oleh Bapak Thayyib. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.